معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى، يوم سرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله، واسمعوا وأجركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معادين. رب اختم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan rasa syukur sepenuhnya lah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang tidak henti-hentinya mencucurkan rahmat, karunia, hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Di pagi yang mulia ini alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di masjid yang mulia ini. Begitu juga dengan kaum muslimin seluruh dunia pada hari ini melaksanakan sholat Idul Adha, dan kurang lebih 1,4 juta saudara-saudara kita berada di tanah suci Makkah sedang melaksanakan ibadah haji. Dari mulut-mulut mereka keluar kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemarin saudara-saudara kita berada di Arafah, berada
di padang pasir kering dan tandus, di bawah terik matahari, yang pria hanya menggunakan 2 helai kain tanpa jahit, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Juga kita tidak bisa membedakan mana yang pejabat dan mana yang rakyat biasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari balik tenda-tenda mereka terdengar rintihan istighfar, doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Hari ini mereka berkumpul di Mina, di tempat pengorbanan yang hakiki, yang telah ditaktikan 2 insan hamba Allah yang beriman, yang taat. Kendati pun itu tidak terjadi, akan tetapi telah tetap terukir di dalam sejarah bahwa setiap mukmin harus siap mengorbankan dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, harus siap mengorbankan apapun yang ia cintai, termasuk dirinya, jika memang hanya dengan itu ridha Allah bisa dicapai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam tetap tercurah kepada seluruh junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa doa kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia ini hati mengingatkan kepada diri hati pribadi serta para jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan semakin berkah, hati kita akan semakin tenang, dan di akhirat kelak kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari raya yang mulia ini, marilah kita merenungkan satu surat yang sangat pendek namun penuh makna yang besar, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka tegakkanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama menjelaskan tentang nikmat. Semua nikmat yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Al-Kautsar adalah seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat Al-Quran, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lain. Itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia sibuk menghitung kekurangan sampai lupa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memakai apa? Memakai alat teknologi yang canggih sekalipun, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu
tidak akan pernah bisa kita hitung, dan kenikmatannya tidak terhingga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Idul Adha ini adalah momentum syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tentu kita semua merasa senang ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah apa? Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la zidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi tugas kita adalah apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat-nikmat itu ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini mungkin belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban, Allah berikan kesempatan untuk puasa Arafah kemarin di tanggal 9 Zulhijjah. Yang mungkin di tahun ini Allah Subhanahu wa taala belum memanggil kita untuk ibadah haji atau umrah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Tidak ada yang mustahil para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun depan Allah akan panggil kita untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan semuanya para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah mendapatkan predikat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat dan ibadah kurban adalah bentuk syukur yang benar. Jadi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat surat Al-Kautsar di ayat 2 ini adalah bagaimana cara bentuk syukur yang benar. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 2 ini adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ayat yang kedua ini adalah menjelaskan tentang bagaimana cara kita bersyukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menggabungkan antara salat dan kurban. Artinya apa? Ini menunjukkan dua ibadah yang agung, ibadah yang harus dilakukan dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur yang satu ini dalam ayat ini adalah salat. Salat adalah ibadah badan dan kurban adalah ibadah harta. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua ibadah ini adalah merupakan simbol tauhid dan penghambaan, sekaligus warisan daripada milah Ibrahim, ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu bahwa kata uswah hasanah di dalam Al-Quran hanya ditujukan kepada dua nabi saja. Yang pertama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya.
Hampir sama ayat ini dengan apa? Dengan yang Allah jelaskan tentang keteladanan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita, Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Allah juga berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan antara salat dan milah Ibrahim ini? Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah penetap dasar tauhid dan ibadah salat. Nabi Ibrahim menyeru manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Salat adalah ibadah terbesar yang menunjukkan tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-79 yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan hanif, dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semangat tauhid Nabi Ibrahim inilah yang menjadi ruh dalam ibadah salat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diri dan keturunannya senantiasa apa? Menegakkan yang namanya ibadah salat. Ayat inilah yang paling terkenal daripada Nabi yang paling terkenal daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar ingin dirinya saleh pribadi, akan tetapi apa? Kesolehan itu ingin ditularkan kepada generasi, kepada anak cucunya. Bahkan kita hari ini menjadi umat Nabi Muhammad adalah merupakan kepanjangan daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menegakkan sholat itu adalah bagian daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, pembangunan Ka'bah berkaitan dengan tegaknya sholat. Ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail merenovasi Ka'bah, tujuan utamanya adalah apa? Agar manusia melaksanakan sholat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah sebagai makam Ibrahim tempat sholat. Dan ada beberapa ayat dan hadis diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang kaitan antara ibadah sholat dan milah Ibrahim ini. Dalam sholat, ketika kita tasyahud akhir, kita senantiasa
membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa begitu mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga kita di dalam salat harus mengucapkan salawat atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima adalah apa? Salah satu pembeda antara orang musyrik dan orang kafir dan orang yang beriman Islam adalah apa? Salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal rajuli wa bainasy syirki wa bainal kufri wal kufri tarkus shalah." Pemisah antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran dan kekufuran adalah apa? Meninggalkan sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu itu minimalnya. Karena apa? Dengan kita coba-coba meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu akan merusak iman kita, maka itu akan merusak syahadat kita. Secara tidak sadar kita sedang merobohkan bangunan agama kita. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain ibadah salat, yang menjadi warisan Nabiullah Ibrahim adalah apa? Ibadah kurban. Dan Allah perintahkan, selain kita diperintahkan untuk salat, maka kita diperintahkan untuk berkurban. Berkurban adalah bentuk syukur yang benar di dalam ayat ini. Dengan berkurban, maka ini adalah apa? Merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ila Allah malih ihtirami ad-dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah kurban. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Jadi pada hari ini, pada hari An-Nahr, penyembelihan hewan kurban, ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban. Ini adalah sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban juga mengajarkan pengorbanan, kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua ini kenapa Allah perintahkan? Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban selain menegakkan sholat. Karena agama ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kita yakini, bukan sekedar kita amalkan, akan tetapi agama ini harus kita perjuangkan, agama ini harus kita bela. Maka bentuk syukur yang benar adalah apa? Membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita salat, zikir yang paling banyak adalah mengucapkan kalimat takbir? Dan ketika kita Idul Adha, Idul Fitri, salat Id, banyak-banyak mengucapkan kalimat takbir. Ini adalah bentuk apa? Bentuk keagungan, bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela, untuk mengorbankan apa-apa yang kita cintai dalam rangka apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan membela agama kita. Jadi agama ini harus kita bela dan kita perjuangkan. Setelah apa? Setelah kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah mengagungkan Allah
dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fatih ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tu'minuna billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pada pagi dan petang. Jadi syukur yang benar itu adalah apa? Dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, membesarkan agama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ketika kita sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita ingin membesarkan, mengharumkan diri kita pribadi, keluarga kita, golongan kita, membela yang bayar, bukan membela yang benar. Itu adalah bentuk syukur yang keliru. Hari ini ada orang yang meskipun gelarnya profesor, tetapi ketika dia ceramah mengatakan bahwa harusnya dia menyampaikan kalimat-kalimat yang benar, akan tetapi dia katakan, pantaskah kita, tegakah kita mengatakan bahwa Thomas Alva Edison itu masuk neraka, padahal dia telah menciptakan lampu, dan lampu-lampu itu menerangi Masjidil Haram, menerangi Madinah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, mencari ilmu di sana. Dia ceramah, dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan perasaannya. Padahal para jamaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, lampu-lampu yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison itu juga apa? Dipasang di tempat-tempat maksiat. Bahkan lebih banyak di tempat maksiat dipasang. Tetapi seorang penceramah tadi dengan ilmunya malah menyesatkan umat. Tentu pemikiran-pemikiran ini, ilmu-ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang keliru. Untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi asal dia istiqamah. Buat apa kalau ilmu yang tinggi tetapi menyesatkan umat? Buat apa? Karena yang paling penting adalah ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyesatkan umat dengan ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaannya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa kita membela agama Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Tentu cara mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, cara membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dengan cara berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan dua cara inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita melakukan sebuah perjalanan, kemudian kita istirahat di suatu tempat, istirahat tersebut nyaman buat kita, makanannya enak, minumannya enak, kemudian setelah kita pergi dari tempat tersebut, kita bercerita kepada orang, berbagi pengalaman dengan orang tentang keistimewaan tempat tersebut, padahal nggak dibayar, padahal nggak disuruh sama yang punya tempat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita? Apakah kita untuk mendakwahkan agama Allah itu harus menunggu bayaran? Apakah ketika kita untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala harus menjadi seorang ustaz, harus menjadi seorang artis? Siapa kita? Bukan ustaz, bukan ulama, bukan orang terkenal. Akan tetapi kalau urusan dunia, kita begitu menjadi orang yang nomor satu. Untuk apa? Untuk mendakwahkan dunia, padahal tanpa bayaran. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita? Maka tentu itu lebih utama kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala apapun profesinya. Berdakwah itu bukan hanya tugas seorang ustaz, bukan hanya tugas seorang ulama, bukan hanya tugas seorang kiai. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk berdakwah, tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
seorang presiden, dia harus berdakwah di istana negara. Seorang menteri, seorang jenderal, dia harus mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Meletakkan jabatan sesuai dengan kemampuannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa gelar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar kekasih Allah? Yang pertama, tauhid beliau sangat murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Beliau adalah orang yang menentang ajaran kesyirikan, nilai-nilai kesyirikan. Meskipun apa? Meskipun beliau ditentang oleh ayahnya, ditentang oleh masyarakatnya, ditentang oleh penguasa. Itulah yang dibawa oleh ajaran beliau, yaitu tentang tauhid yang betul-betul sangat murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Dan beliau melawan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, melawan penguasa yang telah apa? Mengajarkan nilai-nilai kesyirikan kepada rakyatnya. Meskipun apa? Resikonya beliau harus dibakar di tengah-tengah umatnya. Dan itu tidak ada masalah. Sebagai orang yang memiliki keimanan yang lurus, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam siap untuk dibakar. Dan itu adalah apa? Resiko di dalam apa? Salah satu resiko ketika kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tanpa resiko. Kita bekerja saja, kita ngurusin dunia saja dari pagi sampai malam, itu ada resikonya. Apalagi kita ngurusin tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang balasannya itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Yang kedua, kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Khalilullah sebagai kekasih Allah? Lulus daripada berbagai macam ujian yang sangat berat. Allah menguji beliau dengan berbagai macam ujian. Tadi dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus, yang kering, tidak ada makanan, tidak ada air. Istrinya baru melahirkan, bayi baru merah. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa-apanya. Apakah itu merupakan ujian yang sangat berat sekali buat seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perintah untuk apa? Menyembelih putranya. Dibakar hidup-hidup tidak ada masalah. Meninggalkan istri dan anaknya tidak ada masalah. Akan tetapi setelah sekian lama ingin memiliki anak selama puluhan tahun, waktu kecil, waktu bayi ditinggalkan, ketika sudah besar, ketika sudah remaja, ada perintah untuk disembelih. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat karena melibatkan orang lain, bukan hanya sekedar melibatkan pribadinya, akan tetapi melibatkan orang lain yang senantiasa dinanti-nanti. Akan tetapi ini adalah keluarga yang saleh, keluarga yang beriman, keluarga yang bertauhid. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan tanpa terkecuali. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun." Dan ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa perintah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membenci Islam akan terputus. Allah akan tutup pintu-pintu keberkahan dunia dan akhirat. Semua pintu-pintu kebaikan, semua pintu-pintu keberkahan yang membenci
Nabi Muhammad, yang membenci Nabi Ibrahim, yang membenci syariat Islam, Allah akan putus semuanya. Keberkahan di dunia akan diputus oleh Allah, apalagi keberkahan di akhirat, semuanya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim hanifa. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW dibenci oleh paman-pamannya. Karena apa? Karena anaknya wafat. Sehingga apa? Persepsi paman-pamannya yang musyrik itu, ajaran Islam, syariat Islam itu akan terputus. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan hari ini nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW terdengar di setiap harinya, terdengar di setiap waktunya, terdengar di setiap detiknya dalam lantunan azan, salat, iqamah, bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Ini membuktikan bahwa kemuliaan terletak daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bukan terletak pada jabatan dan harta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat tauhid kita, memperbaiki salat, meningkatkan keikhlasan, memperbanyak syukur dan semangat berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Idul Adha ini menjadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita benar-benar mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa la qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, segala puji bagimu atas nikmat Islam dan iman. Segala puji bagimu atas karunia kebaikan yang melimpah yang Engkau janjikan kepada kami, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kautsar. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu, yang mengagungkan syiar-syiar-Mu dan yang ikhlas dalam salat serta ibadah kurban kami. Sebagaimana firman-Mu, maka dirikanlah salat karena Rabb-Mu dan berkurbankan. Ya Allah ya Rabb, terimalah salat kami, doa kami, dan kurban kami. Jadikanlah semuanya ikhlas semata-mata karena wajah-Mu yang mulia. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah hati kami, hidupkanlah dalam hati kami keimanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karuniakan kepada kami ketulusan, tawakal, kesempurnaan, ketaatan, dan semangat pengorbanan di jalan-Mu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan angkatlah dari kami berbagai fitnah, musibah, mahalnya kebutuhan hidup dan wabah penyakit. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.